Malin Kundang sangat menyayangi anaknya karena Malin baik hati dan rajin. Malin sering membantu ibunya berjualan ikan di pasar. Dibeli, ikan segar. Meskipun masih kecil, Malin tetap pandai sekali berjualan karena sering membantu ibunya berjualan di pasar. Malin pun bertekad, jika dia sudah besar nanti, dia bertekad untuk merantau ke kota dan mengubah kehidupannya. Tetapi Mandi Rubaya tidak mengizinkan Malin untuk pergi karena takut ditinggal sendiri. Ibu, bolehkah Malin meminta izin untuk pergi merantau? Jangan anakku, ibu takut ditinggal sendiri. Tapi Bu, Malin ingin mengubah kehidupan kita. Baiklah anakku, ibu mengizinkanmu pergi, asal jangan lupakan ibu nak. Baiklah ibu, Malin berjanji tidak akan melupakan ibu. Dan Malin berjanji akan segera cepat pulang dan mengabari ibu secepat mungkin. Baiklah nak, ini bakal untukmu. Terima kasih ibu. Malin pun menaiki kapalnya meninggalkan ibunya. Beberapa hari berlalu, Mandi Rubaya masih menunggu kedatangan Malin Kundang. Setiap melihat kapal yang berlayar, ia teringat pada Malin Kundang. Ia berharap Malin akan pulang. Sesampainya Malin di perantauan, Malin bertemu dengan saudagar kaya raya. Karena rajin dan baik hati, Malin pun bekerja bersama saudagar kaya raya itu. Dan ternyata saudagar kaya raya itu mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Akhirnya Malin pun menikah dengan anak saudagar kaya raya itu dan Malin menjadi saudagar kaya raya. Merasa sudah berhasil, Malin memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya menggunakan kapal yang mewah dan megah untuk menunjukkan kekayaannya. Orang-orang berkumpul di sekitar pesisir pantai karena melihat kapal yang megah dan istimewa. Mandi Rubaya pun bertanya kepada orang-orang, "Ada apa ini?" Salah satu warga menghampiri Mandi Rubaya dan bertanya, "Apakah ibu adalah ibu dari Malin Kundang?" "Iya, saya ibu Malin Kundang." "Ibu, itu Malin datang, ibu." "Benarkah? Saya akan segera ke sana." Ketika Malin turun dari kapal, Mandi Rubaya segera memeluk Malin dan berkata, "Malin, kau anakku Malin kan?" Tetapi Malin mendorong ibunya dan berkata, "Aku tidak mempunyai ibu sepertimu." Mandi Rubaya sangat terkejut mendengar perkataan anaknya. "Aku ibumu nak," ucap Mandi Rubaya sambil menangis. Malin berteriak keras dan berkata, "Aku tidak mempunyai ibu yang jelek dan miskin sepertimu." Mandi Rubaya sangat terpukul dan menangis mendengar perkataan Malin. Tak menyangka anaknya menjadi seorang ibu. Malin dan istrinya menaiki kapal meninggalkan ibunya. Mandi Rubaya pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika dia menemukan anakku, maka maafkanlah perbuatannya. Dan jika dia memang Malin Kundang anakku, maka berilah dia balasan yang setimpal." Seketika langit cerah berubah menjadi gelap. Hujan deras mengguyur menyambar kapal Malin bersama istrinya. Malin pun berteriak dan meminta ampun kepada ibunya. "Ibu, tolong aku ibu. Maafkanlah aku telah berbuat jahat." Kapal Malin terombang-ambing, hancur berkeping-keping. Keesokan harinya ditemukan pecahan kapal Malin yang berubah menjadi batu, dan di sebelahnya terlihat tubuh Malin yang membantu meminta ampun kepada ibunya. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kedurhaka kepada orang tuamu, apalagi ibumu. Ingatlah bahwa ia yang melahirkanmu dan surga di telapak kaki ibu. Demikianlah kisah Malin Kundang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan hikmah untuk kita semua.